Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Saya sungguh percaya setiap kita ada dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Saudara, firman Tuhan katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk itu mari kita bersuka cita, kita bersyukur di dalamnya Bapak Saudara. Dan untuk itu Bapak Saudara, pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Dan Dia setia di dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, ku aman di bait-Mu ya Tuhan. Kuasa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang puja hanya Diri-Mu satu yang selalu setia. Wanita naikkan pujian ini. Katakan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Mari yang pria katakan. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Maka jiwaku pun memuji, ku aman di bait-Mu. Satu saya di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku
kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kung si sing nyen sang ti cuk fu ni. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Wah, kita masih dalam suasana Imlek ya pagi hari ini. Dan bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Apakah merayakan Imlek? Saya yakin ya sebagian dari kita merayakan Imlek. Dan saya godain anak saya, tahun ini kita nggak Imlek ya. Wah, mereka langsung protes. Karena Imlek itu dinanti-nantikan. Karena akan dapat angpau. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menantikan Imlek? Bapak Ibu yang terkasih, dalam suasana Imlek tahun ini masih dalam suasana pandemi, tentu kita merasa sedih juga ya, tidak bisa berkumpul dengan orang tua kita, mungkin dengan keluarga dekat dengan kita. Akhirnya Imlekannya melalui virtual. Nah, demikian juga dengan beberapa orang tua yang saya telepon ya, mengucapkan kungsi singnen. Saya ucapkan kepada mereka yang ada di antara mereka yang merasa sedih tahun ini. Kenapa? Karena dalam keadaan yang sakit ya. Dan mereka mengatakan, "Semu, kenapa Tuhan belum menjemput saya? Saya sudah capek dan saya ingin pulang ke surga." Kenapa Bapak Ibu? Ada orang-orang yang merasa, kok Tuhan tidak menjemput saya? Ya, mungkin karena mereka sudah capek dengan sakitnya, dan yang mungkin lebih lagi dirasakan karena mereka merasa sudah tidak berguna. Ya, tidak bisa lagi berbuat banyak dan malah hanya merepotkan anak cucu. Nah, itu bagi kita secara manusia itu wajar. Tapi hal ini membuat saya berpikir, kenapa kita bisa merasa demikian? Bahkan bagi orang-orang yang sehat pun ada saatnya merasa tidak berguna lagi. Ya. Makanya kita melihat ada orang-orang yang bunuh diri karena mereka merasa sudah tidak berguna lagi dan malah terlilit oleh masalah. Akhirnya supaya bisa menyelesaikan masalah dan tidak supaya cepat selesai, akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, apakah tujuan hidup kita? Kalau kita melihat tujuan hidup kita hanyalah karena supaya kita bisa berbuat baik atau karena kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, maka wajar sekali ketika kita sudah sakit, tidak berdaya, kita merasa ya sudah selesai. Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Kami rindu Tuhan mengenal isi hati-Mu, dan kami mohon Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai ke 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya.
Di dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapakah anaknya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia ini, menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan. Kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal 1 di situ dikisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan di dalam pasal yang ketiga kita melihat bahwa manusia jatuh dalam dosa. Maka dikatakan bahwa manusia itu sudah tidak lagi sesuai dengan gambar dan rupa Allah, karena manusia hidup dalam dosa. Tetapi dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka kita itu disucikan dari dosa. Kita seperti orang yang ditarik dari dalam lumpur dosa, dan kita disucikan oleh Yesus Kristus sehingga kita menjadi anak Allah. Oleh karena itu kita dimampukan oleh Tuhan menjadi serupa, di sini katakan, dengan gambaran Yesus Kristus. Kita kembali menjadi gambar dan rupa Allah, imago Dei. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Xiang Ju Yesu. Ya, kita di dalam hidup kita ada tujuan yang mau kita capai. Tujuan kita bukanlah untuk menjadi orang yang kaya raya. Tujuan kita bukanlah menjadi orang yang semata-mata sukses dalam karir. Tujuan kita bukan semata-mata kita jadi orang yang dihormati. Itu bukanlah tujuan utama kita hidup dalam dunia ini. Tapi tujuan utama kita hidup dalam dunia ini adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Xiang Ju Yesu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita membutuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Bagaimana kita bisa memilikinya? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan Alkitab kepada kita untuk kita baca, untuk kita renungkan setiap hari. Melalui Alkitab ini, kita bisa tahu isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja menolong kita untuk mengerti. Nah, di sini dibutuhkan kedisiplinan kita. Bagaimana kita mengatur waktu kita setiap hari, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita bersyukur gereja kita mempunyai tekad. Tekad apa? Tekad baca Alkitab satu hari satu pasal. Dan setiap hari juga gereja mengirimkan WA kepada kita yang menerangkan bagian Alkitab tersebut. Sehingga kita boleh membaca, kita boleh merenungkannya, kita boleh mempelajarinya. Bahkan untuk ayat-ayat yang penting, kita boleh menghafalkannya. Ya, sebab firman Tuhan ini sangat penting di dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita terus diperbaharui budinya, pikiran kita, hati kita, sehingga boleh sesuai dengan
pikiran dan hati Tuhan. Jadi kita tahu kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan setelah itu kita juga ingat kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh setiap hari berdoa. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, kita setiap hari juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau berubah, mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak mampu. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk bisa berubah. Oleh karena itu, mari kita terus bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, untuk hal apapun yang kita alami di dalam hidup kita. Karena kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai situasi di dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah terus bekerja di dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, baik itu karena kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, baik itu baik, baik itu buruk, Allah di sini katakan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa itu orang yang mengasihi Dia? Di dalam Yohanes Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan Allah mampu, ya, seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, mengubah bahkan yang buruk menjadi baik. Ketika kita mau berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Disitulah kita melihat Roh Kudus bekerja, menolong kita untuk mengingat firman Tuhan, menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita merasa tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan itu, mari kita mengakui kelemahan kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan mari kita mohon Tuhan memberikan kekuatan yang khusus kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mau diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang mau datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami yang berdosa dengan mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, di dalam hidup kami dalam dunia ini, Tuhan tolong terus ingatkan kami akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu. Kalau Tuhan tidak pernah putus asa dengan kami. Oleh karena itu kami mau terus berjuang Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan biarlah setiap hari, semakin kami serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bentuklah hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita mau bersahati, kita mau berdoa untuk pembinaan bagi keluarga-keluarga yang ada di gereja kita, baik di Kelapa Gading, Karawang maupun Solo. Kita doakan
biarlah pemuridan ini boleh terjadi di keluarga-keluarga dari jemaat kita, orang tua yang mengasihi Tuhan, yang boleh mendidik dan membesarkan anaknya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa supaya pemuridan ini sungguh boleh terlaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kesehatan bagi kami Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja GKBJ Kelapa Gading, Karawang dan Solo. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menolong kami tahun ini. Kami rindu Tuhan mengadakan pemuridan keluarga ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu, berikan hati yang rindu Tuhan untuk terus dimuridkan, untuk terus bertumbuh, boleh semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu keluarga-keluarga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami tahu ini tidak mungkin terjadi dengan kekuatan manusia ataupun dengan program saja, tapi kami butuh Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja memberikan kerinduan bagi setiap keluarga, mau dibentuk oleh Tuhan, mau terus belajar menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati untuk setiap komsel-komsel yang dibentuk. Tuhan, tolong supaya sungguh boleh melaksanakan apa yang dipelajari bersama-sama. Kami rindu Tuhan juga memberkati para orang tua, boleh memberikan teladan yang indah ya Tuhan, yang sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita juga mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Khususnya kita tahu pada saat ini COVID Omikron sedang merajalela. Kita doakan Tuhan menolong saudara-saudari kita yang sedang sakit. Kita doakan juga untuk pemerintah, Tuhan memberi hikmat bagaimana mereka dapat mengatasi. Kita juga mau berdoa untuk tim medis yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi, khususnya untuk COVID Omikron yang sedang merajalela. Kami mohon Tuhan, Kau tolong, Kau sertai untuk pemerintah kami, berikan hikmat Tuhan untuk bagaimana boleh menggalakkan vaksin dan menjalankannya dengan baik. Tuhan beri hikmat, Tuhan berkati, dan Tuhan juga akan menolong untuk setiap warga negara Indonesia supaya juga boleh menjaga prokes dengan baik. Tuhan juga memberkati khususnya pemerintah kami. Tuhan juga beri hikmat bagi mereka bagaimana untuk memberikan aturan-aturan yang tepat ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan menolong untuk tim-tim medis yang bekerja. Tuhan jaga lindungi mereka, pakai mereka jadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit pada saat ini. Kami mohon Tuhan, Kau yang akan jamah, Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Tuhan juga akan menolong mereka di dalam masa mereka sedang sakit, biar mereka boleh menenangkan diri dan belajar bergantung kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan yang akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita doakan yang terakhir untuk ibadah kita esok hari. Kita doakan juga untuk setiap jemaat. Tuhan siapkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama. Bapa, saat ini kami bersehati, kami juga menyerahkan ibadah kami esok hari. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang akan persiapkan, Tuhan yang akan pakai mereka untuk sungguh-sungguh boleh menjadi saluran berkat. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini. Kami menyerahkan juga untuk ibadah yang akan kami adakan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan siapkan hati kami semua untuk sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Dan bahkan ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus, kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu tercurah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu biar ibadah yang kami lakukan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan,
di mana Tuhan juga boleh melawat setiap umat-Mu, dan Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kami berdoa bersama pada pagi hari ini. Kami ingat Tuhan untuk saudara-saudari kami, keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, saudara-saudari kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, lembutkan hati mereka, celikkan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Kami rindu Tuhan, melalui hidup kami, orang lain boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kesempatan kami berdoa pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.